Salam kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang insya Allah apabila kita semua mengikuti apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau anjurkan, kita akan selamat dunia akhirat dan kita insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Jamaah kajian menjelang buka puasa Masjid Darul Iman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu diterimanya amal kita atau puasa kita adalah yang pertama niat, dan yang kedua adalah amal ibadah yang kita laksanakan, amal ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya dua, ketika kita ingin amal ibadah kita, puasa kita barangkali di bulan Ramadan ini, sholat tarawih kita, tadarus kita, dan amal ibadah lainnya agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya dua, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala dan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama niat, bagaimana dalam sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu tergantung pada niat kita semua. Kalau kita sholat hanya ingin dinilai baik, dinilai soleh oleh teman-teman kita atau oleh orang lain, maka yang didapat hanya pujian itu, hanya oh ya kayak apik dan lain sebagainya. Kalau ingin dinilai sebagai ibadah, dinilai sebagai pahala, maka niatkan setiap ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana amal ibadah yang niat karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal ibadah yang tidak memiliki motivasi atau tidak memiliki tujuan apapun selain tadi lillah. Wes aku pak sholat yo karena Allah Subhanahu Wa Taala. Entah orang lain mau memuji kita, entah orang lain mau menilai kita bagaimana, ya terserah mereka. Karena kita tadi niatnya sudah lillahi ta'ala. Itu yang pertama, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan yang kedua adalah amal ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengharap apapun selain ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelak kalau kita memang ditakdirkan masuk surga, itu adalah karena amal ibadah yang pernah kita lakukan di dunia. Dan jamaah kajian menjelang buka puasa Masjid itu letaknya pada satu anggota tubuh, pada satu bagian yang ada pada diri kita, yang barangkali jarang kita perhatikan, yang barangkali letak daripada niat dan ikhlas tadi. Pernah Nabi SAW bersabda perihal hati ini, bahwa posisi hati di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia amat penting sekali, amat urgent kayak gitu bahasanya. Kalau bisa dikatakan hati ini sebagai pemimpin daripada seluruh tubuh kita, daripada jasad kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat. Manusia, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, terdapat sekepal darah, yang mana apabila yang sekepal itu, yang segumpal itu baik, maka baik pula lah seluruh jasad itu. Dan apabila yang segumpal itu, yang sekepal itu buruk, tidak baik,
maka tidak baik pula lah seluruh jasad itu. Maka apabila kita menginginkan kebaikan pada jasad kita, kita menginginkan kebaikan pada tubuh kita, yang pertama harus kita lihat, yang pertama harus kita introspeksi adalah hati kita. Hati kita bagaimana? Baik atau tidak? Kalau hati kita baik, bersih, insya Allah seluruh tubuh kita baik. Yang mana daripada baiknya seluruh tubuh ini akan baik pula seluruh amal, kayak gitu. Itu yang pertama. Hati sebagai tolak ukur baik dan buruknya jasad kita, baik dan buruknya tubuh kita. Kalau kita ingin tubuh kita baik, yang daripadanya baik buruknya tubuh kita itu juga akan nyalur. Tubuh kita itu baik atau tidak nanti akan nyalur kepada amal perbuatan kita, kayak gitu. Intinya daripada hati itu. Kalau kita ingin amalnya baik, kesehariannya baik, ya wes. Yang harus kita lihat, yang harus kita perbaiki adalah hati. Hatinya baik atau enggak. Kemudian masih terkait hati, selain hati sebagai baik dan buruknya tubuh kita ataupun jasad kita, hati juga adalah sebagai tolak ukur kita itu bahagia atau enggak. Kalau hati kita bahagia, insya Allah hidup kita bahagia. Karena ada orang yang barangkali kaya, mobilnya banyak, kemudian rumahnya juga banyak, hartanya melimpah, barangkali juga punya jabatan tinggi. Kalau hatinya sempit, masih belum bisa menerima, masih kurang, itu saya yakin belum bisa bahagia. Ya karena kurang tadi, hatinya tidak luas. Tapi ada juga orang yang hidupnya serba kekurangan, barangkali juga rumahnya sempit, kemudian hartanya pas-pasan, kendaraannya ya barangkali bisa menerima apa yang Allah berikan karena hatinya bersyukur, itu bahagia, gitu. Maka kalau kita ingin bahagia, bukan harus punya mobil, bukan itu. Tapi kalau kita ingin bahagia, luaskanlah hati kita, gitu. Sebagai contoh, bisa dikatakan kalau ada garam dimasukkan dalam air yang berisi gelas, itu akan terasa asin. Kalau ada garam kemudian dimasukkan dalam danau, itu asinnya tidak terasa, gitu. Maka bisa dikatakan hati yang luas itu danau, gitu. Dan hati yang sempit itu adalah gelas yang selalu merasa kurang. Itu yang kedua terkait hati tadi. Hati pertama sebagai tolak ukur baik dan buruknya jasad kita, tubuh kita, dan yang kedua hati sebagai tolak ukur kita itu bisa bahagia atau tidak. Kalau kita ingin baik, maka perbaiki dulu hati kita, bersihkan kotoran-kotoran yang ada pada hati kita, dengki dan lain sebagainya. Dan ketika kita ingin bahagia juga, kita harus luaskan hati kita. Kita harus bisa menerima, harus bisa bersyukur atas apa yang telah Allah beri. Jamaah kajian menjelang berbuka puasa Masjid Darul Iman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terkait kondisi hati, ya kurang 1 menit. Kondisi hati ada 3. Yang pertama hati yang membatu atau hati yang mati. Yang kedua hati yang sakit, dan ketiga